Apa sih yang buat lo yakin sampai Evan Dimas bisa ke Kediri? Menurut gue, apa yang dia inginkan sekarang itu sangat cocok dengan filosofi Persik Kediri. Dia bener-bener, dia bilang dia itu bener-bener mau kembalikan performa terbaiknya, dia mau kerja keras lagi, dia mau dapat passion di bola yang ya mungkin bukan spill dikit sih, tapi ya kalau ada pemain naturalisasi bagus kenapa enggak kan? Nah gitu. Gue udah berapa tahun ini mikir tentang mau pensiun karena gue nggak bisa kasih segalanya di dalam lapangan gitu. Kembali lagi di podcast Bubble by Game Plan. Hari ini kita udah kedatangan pemain, ex-pemain sih bisa dibilang. Salah satu orang yang paling gue respect, not only as a player tapi as a person. Please welcome the King, Arthur Irawan. Terima kasih Hir. Apa kabar? Sehat lo? Gimana? Thank you Bali. Talen, sehat. Thank you udah datang. Siap, of course. Apa kabar bro? Sehat. Kalau di podcast kayak gini gue sih senang ya, karena ini dua-dua teman lah. Teman, pernah rekan satu tim, Dalen gue juga kenal lama, jadi ini udah bukan podcast, lebih ke pembicaraan santai ya. Iya. Sehari-hari ya. Nah itu sehari-hari, berarti kan sekarang kan ya kita udah tahu lu udah retired from football. Jadi kesibukan lu sekarang apa aja? Jujur lebih sibuk sekarang daripada pas main. Gitu ya? Iya, karena kan sekarang juga bagian dari manajemen tim dan menurut gue cukup banyak kerjaan ya. Apalagi sebelum mulai musim biasanya kan ada transfer window pemain, juga waktunya kita mungkin cari sponsor dan lain-lain. Jadi mungkin kalau mau sibuk setelah pensiun itu belum ada waktu rest karena habis itu kita langsung kerja. Jadi semoga ada waktu liburan setelah pramusim berjalan lah. Jadi life after football gimana? Maksudnya lu masih passionnya masih sama ya di bola terus itu? Selama ini masih di bola, belum bener-bener kayak merasakan life after football karena sehari-harian gue juga masih football gitu. Dari pagi sampai malam juga pembahasannya sepak bola kan. Tapi ya, dan menurut gue sih rutin gue masih sama. Maksudnya gue juga bukan tipikal yang setelah jadi atlet profesional langsung berhenti total olahraga dan lain-lain gitu. Jadi gue masih tetap aktif, gue tetap involved gitu. Iya, dan gue juga mencoba setiap minggu itu ada rutin yang sama kayak gue main sepak bola. Kalau main sepak bola kan kita tahu kan Senin sampai Jumat kita latihan terus gitu. Mungkin setelah pertandingan baru satu hari free atau whatever gitu. Tapi kalau gue sekarang nggak dalam tim, gue pasti masih ada gym, ada rutin gym, yoga. Sekarang main bola sekali ya. Padel kan. Kalau bola sama Mahir sekarang. Iya kan. Jam Selasa jam 6.30 Verde. Pagi United. Jadi gue tetap rutinnya gue nggak terlalu berubah deh. Cuma mungkin berubahnya cuma intensitas latihannya aja. Kemarin gue sempet ya lihat lu main padel rutin berarti ya padel. Sekarang mulai rutin, bener-bener mulai dari nol karena sebelum main padel gue nggak pernah main racket sport. Gue main basket. Kalau nggak bola kan basket biasanya. Jadi hal yang bener-bener baru lah buat gue. Kalau menurut gue kalau misalnya kita main bola, footworknya udah dapet. Tapi teknik mukul bolanya, positioningnya itu masih harus belajar. Jadi gue sekarang bukan cuma main tapi gue coaching dikit gitu. Ya bukan mau jadi pro juga ya, nggak sama sekali gitu. Ini I mean for fun gitu. Tapi setidaknya bisa lebih bagus lah. Boleh lah nanti kapan-kapan kita main padel bareng ya. Udah sama Vita diajakin terus. Iya ayolah. Belum dia level bos. Juga soalnya itu orang. Nggak bisa bos itu orang itu. Gue yakin. Gue tanpa lihat dia main aja nggak mungkin bisa sih Fitra Ridwan. Mungkin 2 tahun lagi lah Fitra. Berarti sekarang lagi fokus mempersiapkan tim untuk musim depan. Benar. Itu boleh dong tuh. Kondisi tim gimana? Kondisi tim. Kita bahas Persik ya. Oke, boleh. Atau target Persik. Target Persik ya. Kan gue udah nggak di sana nih, tapi gue tetap pengen tahu loh. Iya dong. Tahu dong. Kan once purple always purple. Iya dong. Iya masih ada nih Persik dia. Iya. Semoga tim Jatimnya Persik terus ya akhirnya. Tapi persiapan tim mungkin kalau di segi lokal nggak terlalu banyak perubahan karena menurut gue itu tulang punggung dan essence Persik Kediri pun itu pemain-pemain Kediri. Mungkin Mahir pernah di sana ya. Lu tau lah. Mereka juga yang benar-benar fight mati-matian buat tim dan itu harga diri buat mereka. Jadi menurut gue sangat layak ketika pemain-pemain kayak Otto, Yusuf Adieko, Faris, Fafa
itu menjadi tulang punggung tim, dan pemain lokal lain juga menurut gue nggak banyak perubahan. Mungkin yang baru ini, dan ini udah di media, itu Evan Dimas kan. Ya, Evan Dimas kita semua tahu lah, pemain yang kualitasnya sangat tinggi, technically very good, pada zamannya juga bisa membuat assist maupun gol, dan gue yakin dia masih bisa melakukan itu. Cuma mungkin tahun-tahun terakhir kurang beruntung aja. Sepak bola kan kadang-kadang kita di atas, normal. Dan tapi semoga di Persik ini dia bisa kembali lagi ketemuin performa terbaiknya, dan bukan di dalam lapangan doang, tapi gue juga percaya dia bisa menjadi sebagai seorang leader di tim. Apalagi kita banyak pemain muda. Lu tahu Hir, pas di sana kita banyak pemain muda yang potensial, dan mereka juga perlu sosok yang bisa meng-guide mereka lah di jalan yang benar. Jadi mayoritas tim sih nggak terlalu berubah ya, mungkin ya. Kalau tadi Arthur bilang kan Evan Dimas pada zamannya itu. Iya. Tapi apa sih yang buat lo yakin sampai Evan Dimas bisa ke Kediri itu? Jadi gue itu sebenarnya udah ngomong sama Evan beberapa kali gitu. Kita kan juga sering ketemu, nggak sering ketemu sih. Ketika gue lawan PSIS atau pas lawan Arema, ketemu dia di lapangan maupun setelah game, sebelum game selalu bicara lah. Dan menurut gue apa yang dia inginkan sekarang itu sangat cocok dengan filosofi Persik Kediri. Dia bener-bener, dia bilang dia itu bener-bener mau kembalikan performa terbaiknya, dia mau kerja keras lagi, dia mau dapat passion di bola yang kayak dia dulu-dulu istilahnya. Jadi fokusnya benar-benar mau di sepak bola, dan dia siap juga untuk menjadi leader. Gue lihat cara dia ngomong dan lain-lain sangat dewasa sekarang. Dan bisa jadi panutan juga buat anak-anak muda ini. Karena kan mungkin kalian dua-dua pemain sepak bola profesional, dan paham lah perbedaannya pemain senior dan muda itu. Mungkin kalau tenaga ada yang sama, mungkin pemain seniornya kadang-kadang kurang, tapi lebih ke game understanding, pengalaman, game positioning. Makanya kita bisa lihat sekarang Luka Modric, Toni Kroos, dengan usia yang udah 38 si Luka Modric kan, yang lebih tua lah. Gimana caranya mereka bisa keep the same level, maintain dan main di highest level? Ya itu kan lebih karena game understanding mereka. Mereka lebih tahu positioning di mana. Caranya misalnya gelandang, Mahir kan gelandang, how to win the second ball, tanpa bergerak atau terlalu idealis, terlalu lari terlalu banyak, tapi udah tahu bolanya bakal kemana. Lu juga sebagai bek kanan, lu pasti harus antisipasi kan. Nggak semua pemain kita bisa lawan secara fisik, pasti karena ada pemain yang lebih besar, lebih kuat, lebih cepat dari kita. Tapi ketika kita tahu anticipation bolanya, itu bakal memudahkan permainan kita. Jadi menurut gue Evan itu benar-benar bisa mengajarkan pemain-pemain muda ini, ada Otto, ada yang seposisi, untuk main bolanya lebih dewasa. Belajar juga dari sosok Evan ini masih. Benar. Berarti hilangnya sosok Arthur Irawan di lapangan dengan sosoknya hadirnya sosok Evan Dimas ya. Harus lebih bagus lagi dia. Ya, harus lebih bagus lagi dia. Ya kan maksudnya sama-sama gelandang, sama-sama punya leadership yang tinggi. Iya benar. Tapi ya semoga itu sih yang gue harapkan juga, karena gimana pun semua tim itu butuh seorang leader, dan gue cukup yakin walaupun Evan baru di Persik dia bisa menjadi sosok itulah. Berarti head coach tetap sama ya kan? Head coach tetap sama, coaching staff kurang lebih sama, karena pertama kalau gue sih firm believer in continuity ya. Menurut gue nggak bagus ketika setiap tahun kita rombak, karena kita nggak pernah dapat game plan kita maupun chemistry kita. Jadi menurut gue itu kurang baik, dan gue lihat tim-tim yang sukses di luar negeri pun blueprint-nya itu pasti mereka mungkin 1-2 tahun pertama belum maksimal, tapi setelah itu mereka bagus. Dan karena itu continuity-nya dan chemistry-nya satu sama yang lain. Contoh Liverpool, tahun pertama Klopp kayaknya nggak masuk posisi Champions League. Kan gue fans Liverpool kan. Tapi semenjak itu bagus terus, bahkan udah menang Premier League, Champions League dan lain-lain. Jadi itu yang gue mau mungkin terapkan di Persik juga ya, stability and continuity dan konsistensi gitu. So semoga aja it works lah, semoga aja it works. Dan gue paling suka mungkin tambahan dikit itu filosofi Barcelona, karena dan Spanyol tentunya, kita nonton di Euro sekarang. Siapapun main atau pemain siapapun yang main buat tim itu, mereka cara mainnya selalu sama. Mereka ada identitas. Gaya main Spanyol apa sih? Ya
dari senior level, junior level. Exactly. Nggak ada Iniesta, nggak ada Xavi lagi. Busquets juga nggak ada Euro musim ini. Tapi pasti ada aja penggantinya. Ada Fabian Ruiz, ada Pedri, ya kan? Bagus banget gitu. Jadi itu yang gue mau terapkan di Kediri. Mungkin nggak selamanya ada sosok kayak misalnya gue, Arthur Irawan di Persik. Nggak selamanya gue bakal main sepak bola. Karena kan karier pemain sepak bola itu bisa dibilang nggak terlalu panjang dibanding kerjaan lain. Tapi harus ada penggantinya yang selalu siap dan bukan main kayak gue. Tapi filosofi timnya sama dan mereka harus bisa adaptasi dengan Persik Kediri, bukan Persik Kediri adaptasi dengan pemain baru, gitu. Berarti kalau untuk target sendiri gimana? Target mungkin gue selalu nggak mau bilang, mungkin siap tim kan bukan siap tim juga, tapi banyak tim juara. Kalau bisa juara ya kenapa tidak? Kita aminkan. Kita kan nggak boleh bilang oh nggak mungkin. Never say never kan. Tapi mungkin gue lebih suka take things game by game karena kita pun belum mulai pramusim, tapi yang pasti setiap musim kita mau lebih baik dari musim sebelumnya. Musim kemarin sih ekspektasi gue kemarin sebenarnya ngelihat materi pemain musim lalu tuh top banget tuh di situ kan. Gue cuman sayang di akhir gue kira nih Persik bakal 4 besar nih kan. Benar. Itu akhirnya sempat beberapa kali hasil kurang bagus, tapi gue yakin musim depan dengan kerangka yang sama bakal juga. Amin. Gue aminkan. Ya gue setuju sama lo. Gue juga jujur gue rada kecewa musim lalu bukan karena kita nggak melakukan musim yang bagus, karena ya kita melebihi ekspektasi juga lah musim lalu. Tapi kalau sudah deket banget nih 4 besar, kita slip itu kan juga sakit. Dan itu sepak bola bisa aja terjadi. We never know, bola bundar. Kadang-kadang bukan tim yang terbaik yang menang. Gue nggak bilang yang tim di 4 besar nggak ada yang layak semua emang. Bahkan Dewa sama PSIS juga tim yang sangat bagus yang layak untuk bisa 4 besar gitu. Tapi ya itu sepak bola, kita cuma harus belajar. Tadi Mahir bilang benar, kita udah bagus, akhir-akhir slip. Dan Persik kan terkenal, putaran pertama selalu amburadul, kedua bagus. Nah ini kita setidaknya musim lalu mulai konsisten, tinggal final run-nya aja yang bisa lebih bagus lagi. Jadi semoga musim ini kita bisa tetap konsisten dan ketika kita udah ada kesempatan di akhir-akhir kita ambil kesempatan itu. Bahas transfer tadi kan Evan Dimas. Ya. Evan Dimas kan yang udah di-announce. Yang belum nih siapa? Masih banyak tuh ya? Masih banyak ya? Pemain asing gimana tuh? Pastinya masih banyak. Karena pemain asing pun kan kita tahu. Flavio keluar. Renan keluar. Siman Lingbo. Yes, Siman Lingbo keluar. Sembuh dulu. Oh iya. Kalau Dalen dari dulu selalu welcome di tim. Tapi dianya sombong ya? Dianya nggak mau tinggal di Jawa Timur. Harus tanya istrinya dulu ya akhirnya. Ya kalau Dalen lah Bali dan Jakarta lah. Yogyakarta boleh lah dikit-dikit lah ya. Iya benar. Tapi Bekana perlu dong akhirnya bagus kan. Sembuh dulu, kita harus sembuh dulu baru ntar bisa kan. Ntar kita nego-negoan. Tapi ya pastinya kalau ngomong banyak pemain baru, iya karena kan juga regulasi pemain asing belum ditentukan 100%, tapi kan dengar-dengar itu bakal ada 8. Jadi kalau ada 8 ya pastinya kita kan ada penambahan pemain asing. Mungkin Evan yang baru diumumkan sudah bisa dikonfirmasi kita deal dengan beberapa pemain yang lain minimal berapa tuh? Ya 5-7 pemain baru lah. Itu lokal dan asing? Lokal dan asing. Bisa lebih kalau lokal dan asing. Mungkin ya 9-an lah yang baru ya, kurang lebih ya. Dan itu kan belum stop juga, belum akhir transfer window. Tapi ya dinantikan aja. Asing. Ada yang dari udah pernah main di Liga 1? Ada. Jadi gue kasihin lah, karena yang podcast terbaik. Podcast terbaik bukan dikasihin. Ada beberapa yang udah main di Liga 1, bahkan beberapa yang baru. Tapi yang gue bisa ngomongkan, rumor-rumor di sosmed itu cukup benar. Cukup benar. Nggak semua, tapi mayoritas bisa jadi benar gitu. Udah sekarang pada ngecek tuh rumor-rumor. Tahu tuh nih udah langsung dikonfirm kalau itu rumor-rumor itu benar. Tapi kita harus bikin akun bola sendiri. Kalau nggak, kita menguntungkan yang lain. Iya. Terus ini gue bikin di game plan aja nih. Nah, iya. Game plan transfer gitu kan.
Game plan transfer udah, gue kasih bocorannya baru itu yang benar ikut game plan transfer tuh nanti. Udah A1 nih udah Ya, jelas. itu A1 ya, yang lain kan masih abu-abu. Kalau game plan transfer udah kalau bikin sosmed yang nomor 1 tuh. Gue kasih bocoran semua. Berarti itu udah berarti berapa tadi? 9 berarti ya. 9-an, kalau gue bisa hitung sekarang ya sekitar 9-an lah pemain baru lah. Lokalnya juga ada yang bisa di-spill dikit? Lokalnya ya Evan pasti masuk. Beberapa pemain muda pasti masuk karena menanti regulasi U23 ataupun nggak tahu, kita belum tahu kan usia berapa yang kita harus mainkan. Jadi mungkin kita persiapkan pemain-pemain baru dan ya mungkin bukan spill dikit sih, tapi ya kalau ada pemain naturalisasi bagus kenapa enggak kan? Nah, gitu. Spill banget tuh ya. Kalian simpulkan sendiri aja itu nanti ya. Bro, tapi balik lagi ke tadi kita ngomongin regulasi. Menurut lu gimana? Lu kan sekarang di balik layar nih. Iya. Regulasi 8 pemain asing ini, pandangan lu sendiri gimana tuh? Gue tuh pasti semua sisi itu ada pro kontranya. Ada pemain 8 pemain asing bahkan kurang itu ada pro kontranya dua-dua. Tapi gue kan tipikal orang yang mungkin kalian tahu gue selalu lihat di sisi positifnya. Kalau itu emang terjadi 8 asing, ya menurut gue itu kebijakan dari PSSI maupun PT LIB dan kita harus percaya mereka tahu yang terbaik. Mereka juga senior gue, jadi gue nggak bisa bilang gue yang benar mereka yang salah atau vice versa. Gue pasti percaya sama mereka dan selama ini kan musim ini menurut gue berjalan dengan cukup baik. Tapi dengan 8 pemain asing, sisi positifnya ya pasti semoga dengan pemain asing ini bisa meningkatkan level liga dan mengajari pemain-pemain lokal untuk jadi lebih dewasa. Karena kan apa yang kita harapkan dari pemain asing, yaitu untuk mengajarkan pemain-pemain lokal budaya sepak bola di negeri mereka. Gimana caranya mungkin lebih profesional, gimana caranya kita berlatih, gimana caranya kita bermain, maupun itu teknis atau taktikal ya. Jadi harapan gue dengan lebih banyak pemain asing, level pemain lokal kita juga bisa lebih improve. Harapan gue sih itu ya. Jadi itu kalau itu sisi positifnya. Dan kalau misalnya gue paham pasti kan peluang untuk pemain lokal main lebih rendah karena kompetisinya lebih banyak. Tapi ya kalau emang itu di luar tangan pemain lokal, ya kalau gue sih mentalnya ya fight aja. Dan gue yakin tim-tim pasti mainkan pemain terbaik juga. Kalau emang lokalnya levelnya lebih bagus dari asingnya, yang main pasti lokalnya. Ya segala macam itu ada pro dan kontra. Benar. Semoga yang tadi lu bilang itu pemain itu bisa belajar dari pemain asing. Benar. Itu benar juga setuju sih. Iya. Nah, terus aku baru ya semalam. Buka lagi scroll TikTok. Terus ada video lu marah-marah. Oh, gitu gak marah-marah. Soalnya gue jujur kaget karena selama gue di Persik gak pernah tuh lo ada. Mungkin itu karena waktu kita itu kan kita lagi bagus kita, iya benar. Nah, itu waktu lawan Bayangkara ya. Itu gue iya Bayangkara iya. Gue lihat apa ruang ganti ini kayaknya ruang ganti PT IKA nih. Ya benar gak sih? Benar. Itu gimana tuh cerita gue bisa. Jujur gue kaget loh pas gue itu habis nggak nonton gue cuma lihat itu dari TikTok ya. Iya dari TikTok. Oke. Itu soalnya actually itu gue nggak tahu video itu direkam karena kan tapi masuk di dokumenter gue yang di Persik itu. Mungkin mereka ngambil cuplikan itu. Ya ginilah. Kalau kita kalah 7-0 dan gue nggak marah, itu berarti gue nggak care, nggak normal. Berarti gue gila kan. Pasti siapapun pemain, manajemen, official, kalau timnya kalah segitu besar, rasa kecewaan dan kemarahan itu sangat wajar menurut gue. Dan ya pasti mungkin ada kata-kata yang salah ketika gue ngomong. Tapi siapa sih yang perfect di dunia ini kan? Gue juga manusia, gue pasti meluapkan isi hati gue setelah pertandingan itu ya. Itu kalau lu ngomong lu shock, gue juga. Dan gue di sana. Gue nggak, itu pertandingan itu tuh namanya anomali. Karena itu bukan Persik yang gue tahu. Mungkin selama gue di Persik, permainan terburuk kita. Tapi juga gue nggak bisa salahkan ke pemain 100%, gue nggak bisa salahkan ke siapa-siapa 100%, karena itu kesalahan kolektif. It happens in football.
MU pun kalah 7-0 sama Liverpool gitu. Lupa gue nggak inget itu. Wah, nggak inget dia, nggak inget. Kalau itu gue sama inget, tapi soalnya positif buat gue Liverpool kan, jadi gue positif. Dan ya gue tahu setelah itu kan keluarlah beberapa isu kecurigaan, match fixing dan lain-lain. Ya, semoga itu nggak terjadi dan sampai hari ini gue selalu membela pemain gue bahwa mereka selama gue tahu mereka orang-orang jujur. Mereka pemain-pemain jujur dan tanpa bukti kita juga nggak bisa menuduh mereka. Jadi gue masih coba positive thinking aja. Tapi ya gue doa dan semoga hal kayak gitu nggak bakal terjadi lagi di Persik. Tapi ya there's nothing we can do. Itu udah masa lalu. Setelah pertandingan pun itu pun kita masih ada peluang untuk 4 besar mestinya. Tapi mungkin itulah yang merusak sedikit percaya diri dan mental kita setelah pertandingan itu. Dan pertandingan selanjutnya yang lawan Persita, lawan PSS kita draw di home kan, yang pertandingan yang menurut gue mestinya kita bisa ambil poin penuh karena percaya diri kita sedikit down, kita nggak melakukan itu. Ini bukan alasan, tapi mungkin apa yang gue rasakan kan. Tapi ya menurut gue itu kita harus simpan di masa lalu, nggak usah dipikirkan lagi, and look towards the future karena kita nggak bisa ganti outcome-nya kan. Tur, gue mau bahas sosok lu nih. Nah, Kita bisa bilang kan sekarang umur lu 31 ya. Tur? yes. Umur 31 kan kalau di sepak bola luar atau Indonesia kan itu sebenarnya masih emas-emasnya. Yes, Kita yes. masa sepi. Apa nih yang membuat lu mutusin untuk pensiun tuh kenapa? Mungkin ya kalian dan semua tahu lah posisi gue kan bukan fully player juga. Gue juga di sisi manajemen. Walaupun mungkin Mahir lebih tahu karena dia bisa satu tim sama gue. Ketika gue di lapangan, gue one of the players. Ketika di luar lapangan, baru gue memposisikan gue di different light. Intinya gitu, di posisi yang beda. Tetapi menurut gue, ketika gue mau melakukan sesuatu, itu pasti gue harus melakukan dengan 100%. Kasih 100% kemampuan gue. Maupun itu di lapangan atau di manajemen. Nah, mungkin gue udah berapa tahun ini mikir tentang mau pensiun. Karena apalagi musim lalu gue berasa walaupun gue setiap kali gue latihan atau setiap kali gue dikasih kepercayaan pelatih untuk main, gue pasti kasih 100%. Itu no doubt. Mungkin lu tahu gue pasti selalu fight. Gue satu fight. Apapun itu gue selalu fight. Gue nggak mungkin pernah latihan biasa-biasa aja setengah-setengah gitu. Kalau emang harus fight. Tapi mungkin ya gue tahu Dalen Mahir di sini juga pemain bola yang attitude-nya sangat baik dan profesional. Kalian juga pasti latihan tambahan di luar latihan tim. Dan gue berasa waktu gue di luar latihan tim itu lebih fokus di manajemen. Jadi hal-hal kecil ketika tambahan gym, tambahan recovery, strength training maupun hal-hal yang gue biasanya lakukan selama gue berkarir untuk bisa pemain maupun atlet lebih bagus lagi, itu waktunya gue nggak dapet gitu. Dan pastinya motivasi gue juga beda karena gue di posisi manajemen. Jadi gue ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab gue yang gue benar-benar harus fokuskan gitu. Gue nggak bisa lepaskan karena tanggung jawab gue itu sangat besar. Bukan saja buat tim Persik Kediri, tapi buat kota dan kabupaten Kediri gitu. Jadi kan itu kan tim yang besar lah menurut gue. Jadi itu yang benar-benar pertama kali membuat gue memikirkan untuk pensiun karena gue nggak bisa kasih segalanya di dalam lapangan gitu. Dan gue juga gue paham 31 itu juga masih cukup muda ya buat pemain sepak bola. Maksudnya bukan muda tapi masih bisa berkarir lah. At least 3-4 more years kan at least. Tapi gue juga berasa persaingan gue ada Bayu Otto, ada pemain-pemain muda yang top semua, yang di posisi gue. Mereka emang sekarang udah lebih baik dari gue dan mereka yang lebih baik buat tim sebagai pemain daripada gue. Jadi mentalitas gue mungkin dulu sama sekarang ada bedanya. Mungkin kalau kita muda, kita selalu memprioritaskan kita sendiri. Kita harus main, kita harus dapat jam terbang, kita harus have good individual personal goals. Tapi gue itu at the point sekarang, gue main atau nggak main, kalau tim menang gue happy. Kalau tim kalah, gue sedih. Jadi gue lebih prioritinya tim. Dan
menurut gue Otto Adi Eko lebih layak daripada gue ketika untuk main di lapangan gitu. Dan ini penilaian gue. Penilaian gue actually doesn't really matter karena ini semua tergantung pelatih. Kalau Coach Marcelo berapa game lebih percaya gue, ya gue berterima kasih dan gue mau coba ambil peluang gue sama aja kayak pemain-pemain lain. Tapi menurut gue emang ini waktunya regenerasi dan menurut gue di mata gue mereka juga lebih siap. Jadi mungkin itulah pertimbangan kenapa gue pensiun musim ini. Berarti yang seperti lo bilang tadi, lo sekarang lebih mikirin tim ini. Benar. Tapi kalau itu kayak sebelumnya pas sebelum lo datang ke Giri ini pertama kali datang kan banyak orang yang kayak, oh kenapa Arthur gitu. Tapi sekarang setelah ini berjalan semua kan banyak banget orang di Kediri tuh sayang banget sama lo. Iya. Pembuktian lah itu. Pembuktian Kawan. Ya buat gue puji Tuhan lah itu bisa terjadi kan di sepak bola kita nggak pernah tahu bisa kadang-kadang kita cocok sama satu tim tapi sama tim lain nggak. Vice versa. Berapa kali buat kalian berdua juga gitu. Ada berapa tim yang lu main terus bahkan ada tim yang lu nggak main sama kayak lu juga Len. Lu di Rans sekarang menurut gue is the best right back gitu, one of the best in the league because of your consistency kan, lu main terus. Tapi ada beberapa klub juga lu nggak main, ya kan? Jadi itu sepak bola lah. Dari segi manajemen maupun apapun itu sama. Dan mungkin sebelum gue ke Kediri itu di Sleman gue udah dibikin stigma yang negatif. Dan itu kan kita nggak bisa bohong, apalagi dengan sosmed sekarang, media sekarang. Hal-hal kayak gitu tuh lebih magnified. Jadi mungkin sebelum itu masyarakat Kediri maupun Persikmania ada keraguan terhadap gue dan itu sangat wajar karena stigma yang dibikin tentang gue. Dan ketika gue datang ya gue bukan mau prove people wrong atau gue bukan mau membenarkan apa yang diomongkan tentang gue. Tapi semenjak gue datang ke Kediri, prioritas gue itu gimana caranya tim ini bisa lebih bagus lagi. Jadi semenjak gue datang, udah gue mikirin tim. Pokoknya ya, puji Tuhan, walaupun gue berasa gue belum maksimal dan gue bisa memberi lebih lagi buat tim ini, dan tim ini belum di level yang gue berharap tim ini bisa dan layak untuk berada. Tapi ya sekarang progresnya cukup oke gitu. Dan ya gue nggak bisa bilang sempurna, karena ketika kita udah puas, kita nggak bakal bisa jadi lebih baik lagi. Kita bakal nyaman di zona nyaman. Jadi ya all I can do is to keep consistent dan keep going. Semoga tim ini bisa lebih bagus lagi ke depan. Gue yakin sih dengan Arthur bisa bantu ngerangkap tim ini dan segalanya di balik layar. Pengalaman dia. Arthur dari Spanyol juga dulu. Gue aminkan dan thank you for you guys juga constant support. Mahir pernah satu tim dan was a great teammate. Dalen juga kita selalu komunikasi. Gue respect banget lah. Misalnya, jadi gue thank you. Tapi mungkin gue mau tambahin dikit itu, gue nggak mungkin bisa menjadikan tim ini hebat dengan tersendiri gitu. Karena sosok Arthur Irawan nggak cukup buat itu. Gue juga sangat bersyukur gue punya tim yang di sekeliling gue, bahkan itu di lapangan maupun di luar lapangan, yang sangat mendukung dan sangat baik lah untuk Persik Kediri. Jadi nggak cukup satu sosok untuk memajukan tim atau membuat tim bagus ya. Butuh benar-benar tim yang solid untuk melakukan itu, dan gue bersyukur lah ada tim yang bagus sekeliling gue. Terus dengan sebelum lu datang itu kan dengan ada stigma buruk tentang Arthur Irawan itu berarti kan banyak hate comment, benar. Ya kan, itu lu menanggapi itu seperti apa tuh? Lu baca-bacain kah atau lu biarin tuh? Ada pasti ada waktu kita baca-bacain lah. Itu normal. Di media pun kita nggak mau kadang-kadang diekspor muncul, ya Kak? Karena kan itu algoritmnya Instagram. Tapi kalau gue bilang gue nggak berasa apa-apa, itu bohong. Kalau ada yang ngejelekin lu di sosmed maupun bikin gambar aneh atau apa, pasti sakit hati gitu. Itu manusiawi, sangat manusiawi. Tapi mungkin sambil berjalan, lama-lama mental gue lebih kuatkan gitu. Gue gimana caranya gue nggak memikirkan ini dan memikirkan hal yang emang di depan mata gue, yang gue bisa kontrol. Karena itu semua gue nggak bisa kontrol. Itu kan mulut orang, kelakuan orang, itu gue nggak bisa kontrol. Tapi gue harus fokus di things that I can control, yaitu apa? Performa gue sendiri di lapangan, gimana cara membuat tim gue bagus. Jadi
energi gue dan fokus gue lebih memilih untuk fokus di hal-hal yang di depan mata gue, bukan all the noise yang mungkin menjelekan atau merugikan gue gitu ya. Gue nggak bilang itu gampang, tapi ya puji Tuhan gue dikasih kekuatan untuk keep going. Dan gue nggak mau selalu bilang terbukti atau akhirnya sukses, enggak, karena gue belum berasa gue sukses dan Persik belum sukses menurut gue. Karena banyak pemain juga yang mungkin kalau misalkan pemain lain yang di posisi lu mungkin nggak bisa keep going itu mempunyai mental yang sangat kuat menurut gue. Mungkin ya it can go either way ya, karena itu hal yang justru berat, apalagi mungkin gue bersyukur karena waktu gue dihujat atau apa itu gue di usia yang cukup mateng, jadi gue bisa handle all these comments gitu. Tapi mungkin buat pemain yang muda, gue bisa membayangkan pemain 18, 19 dihujat, itu pasti sangat berat di mental. Makanya menurut gue sport psychology itu sangat penting, karena mungkin kalian juga sebagai pemain sepak bola profesional pernah berasa nggak? Karena kadang-kadang main jelek bukan karena kualitas kalian, tapi karena sesuatu di mental. Karena menurut gue tuh yang lu bilang tadi sport psychology itu sangat penting, tapi di Indonesia jarang banget orang yang pakai itu. Itu mungkin ini hal yang masih diremehkan atau ada stigma kalau misalnya kita ke psikolog itu gila, ya kan? Ada stigma itu emang gitu. Kita harus lebih maju lagi dan melihat di dunia di sepak bola internasional, psikologis itu sangat penting. Makanya setiap tim profesional pasti ada psikologis gitu. Gue contoh, Dalen, lu main dengan percaya diri sama main nggak ada percaya diri, beda dong. Tapi kualitas lu pasti kan sama, nggak ganti. Lu juga Hir. Sangat penting. Sangat penting kan, lu dengan teknik bagus, lu bisa mesinnya shooting, lu bisa kasih true pass. Lu kalau misalnya nervous, takut, lu pasti main ke samping, ke belakang, ya kan? Sama gitu loh. Lu juga kadang-kadang lu percaya diri, lu bisa dapat bola. Lu pasti lu fight, lu caranya gimana dapat bola, lu menang header, lu bisa kasih crossing, lu bisa kasih ball over the top. Tapi kalau nggak percaya diri, paling lu ya hilang, back pass, kontrolnya nggak bagus gitu. Jadi menurut gue itu hal yang sangat penting. Dan tapi gimana pun kita kalau mau jadi pemain bola sepak bola profesional, apalagi di era sekarang, itu siapkan mental gitu. Bukan gue doang yang dihujat, bukan gue doang, banyak yang dihujat gitu. Bahkan di kasta internasional, Harry Maguire, semua pernah dihujat gitu. Bahkan dan semua sebutin pemain MU aja. Iya pemain MU semua aja ya. Iya. Pemain Liverpool kurang ya yang dihujat ya. Nunes paling. Iya. Dan menurut gue di mata gue Nunes bagus loh. Kalau ngomong statistiknya bagus gitu. Jadi emang di zaman sekarang untuk menjadi atlet profesional kita butuh lebih dari teknik yang bagus, tapi kita butuh mental yang kuat, dan itu harus diajarkan dengan sejak kita usia dini. Iya, pemain bola ya harus aware lah ya. Benar. Karena ya itu balik percaya diri itu yang paling penting. Setuju. Benar. Jadi berarti kan passion lo tetap di bola nih, Tor? Masih ya. Sampai kapan nih lo bisa? Iya di bola kan dari segi bisnis emang kayak gue bilang emang bisa menguntungkan nggak sih, Tor? Jadi emang passion gue masih di bola. Gue dari dulu juga, bukan gue doang, kalian juga cintanya bola gitu. Dari kecil pasti bola gitu. It's all you know gitu. Something you love. Dan aneh kadang soalnya hal yang juga bisa membuat kita sangat sedih kita cintai. Itu sangat aneh kan. Bisa ngomong toxic relationship kan, ya kan. Tapi ya ketika kita di bola kita nggak bisa keluar lah. Intinya karena cinta kita demi bola itu luar biasa. Kalau ngomong berapa lama gue di bola, gue nggak bisa ngomong selamanya. Gue nggak bisa ngomong 1-2 tahun ke depan, nggak bisa ngomong. Gue nggak pernah tahu. I'll take things day by day. Tapi fokus gue sekarang pasti untuk Persik menjadi lebih baik lagi, dan semoga ke depannya gue bisa membantu grassroots football Indonesia. Terus kalau ngomong tadi pertanyaan apa Len? Dari segi bisnisnya. Segi bisnisnya. Dari segi bisnisnya, gue jujur nggak gampang di dunia sepak bola, karena setelah tragedi Kanjuruhan yang cukup disayangkan, itu namanya ya tragedi, bukan salah siapa-siapa, tapi ya it happens gitu. Dan pastinya kita nggak mau itu terulang lagi. Pasti dari segi sponsor, dari segi bisnis sangat menghantam industri sepak bola. Jadi kalau ngomong benar-benar segi bisnis secara finance, kita belum bisa untung sejujurnya. Tapi gue yakin ini industri yang luar biasa dan potensinya sangat bagus.
Apalagi sekarang gue lihat sportainment itu industri yang banyak orang mau memasuki. Karena mereka lihat potensinya sangat luar biasa, apalagi di Indonesia. Jadi sama, gue bilang bisnis bola ini bakal menjadi luar biasa. It's a waiting game, dan gue doain semoga federasi, PSSI maupun liga dan klub-klub itu bakal tetap konsisten, dan orang-orang yang cinta bola bakal terus mendukung sepak bola. Karena suatu hari industri ini bakal luar biasa, dan gue yakin suatu hari sepak bola ini bakal menjadi bisnis profitable. Kan kalau tadi lu bilang kan bakal, tapi yang kita nggak tahu kan sampai kapan. Ya seandainya mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi lu bakal tetap bertahan nih. Gue pasti, karena itu passion gue. Gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa meramal masa depan gue nggak bisa bilang pasti, karena nothing is for sure. Tapi kalau lu tanya gue sekarang, pasti gue mau. Karena ini passion gue, cinta gue di sepak bola, dan bukan saja passion, tapi gue yakin industri ini bakal sukses ke depannya gitu. Bukan masalah iya atau enggaknya, kapannya aja gitu. Nah, kan sekarang lu udah memutuskan untuk retire. Iya. Legacy apa sih yang pengen lu tinggalkan? Lu pengen dikenal sosok Arthur Irawan, pemainnya seperti apa? Kalau gue itu lebih bukan mau menunjukkan Arthur Irawan sebagai pemain yang bagaimana, tapi ketika orang berbicara tentang Arthur Irawan, gue mau dikenal dengan sosok yang kerja keras dan humble. Itu aja. Menurut gue lebih dari lu menjadi pemain seperti apa, lu tuh jadi orang kayak gimana gitu. Karena kan kita pas usia dini, kita mau ngajarkan pemain muda, bukan cuman kamu harus jadi pemain hebat, tapi jadi pemain sepak bola maupun atlet itu butuh lebih dari itu. Lu harus menjadi orang yang benar. Dan pelatih usia dini, gue yakin jawabannya ketika apa tujuan lu untuk melatih anak ini, bukan cuma untuk membuat dia jadi pemain sepak bola hebat. Karena nggak semua pemain bisa jadi hebat. Itu istilahnya ya, not all players make it. Tapi setidaknya semua pemain bisa menjadi lelaki-laki atau para wanita yang hebat gitu menurut gue, dan baik. Gue setuju sih sama Arthur. Dia bilang dia bekerja keras, dia bilang dia humble. Yang gue udah pernah. Kan lu bisa lihat gimana dia sehari-hari. Kalau menurut gue sendiri Arthur sosoknya gimana? Menurut gue jujur beneran. Arthur temen gue ada orang karena di depan kamera. Menurut gue one of the nicest guy I ever met sih. Thank you here. Same with me at the way I feel about Mahir and Dallin, same. Setuju. Makanya gue suatu kehormatan juga lu mau datang. Enggak lah, sama lah. Gue juga happy di sini. Ketur. Thank you banget nih. Thank you. Thank you for the time here. Thank you for the time. Thank you. Kita masih bisa sering-sering ketemu main bola bareng. Pasti, amin Len. Sukses. Pokoknya juga sukses buat kalian di musim berikut. Gue yakin next season will be good for both of you. Kita doain lah yang terbaik. Gue juga menanti aksi Mahir kembali ke lapangan sepak bola, dan kita juga doakan semoga Dallin cepat sembuh dan bisa menunjukkan performa terbaiknya yang dia melakukan sama musim lalu. Jadi pokoknya sukses buat kita semua. Semoga kedepannya sepak bola kita lebih maju juga. Amin. All the best juga buat Persik Kediri. Semoga musim depan bisa lebih baik dari musim selanjutnya. Amin. Bisa nambah bintang lagi. Amin. Gue aminkan. Oke guys. Thank you buat yang nonton semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share. Thank you banget, and please applause for Arthur. Thank you.